Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Qayyimah, yang kami hormati pula segenap hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian malam Senin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mudah-mudahan diberkahi Allah taala. Dan kita berharap semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita masih membahas Muqaddimah kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kita sudah membahas 3 kewajiban seorang muslim, di mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mengetahui 4 permasalahan. Al-ula al-ilmu. Yang pertama apa? Ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah ilmu. Wajib bagi kita mempelajari ilmu. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang mengantarkan kita kepada mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ya, itu ilmu yang wajib. Kemudian kewajiban yang kedua kata beliau, ats-tsaniyah al-'amalu bihi. Kewajiban yang kedua setelah kita berilmu adalah apa? Beramal. Setelah ilmu kita dapatkan, selanjutnya kita mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian setelah kita melakukan atau mengamalkan ilmu, kewajiban ketiga adalah apa? Masih ingat? Terus ad-da'watu ilaihi. Ya, berdakwah kepada ilmu, berdakwah kepada mengenal Allah, mengajak orang lain untuk mengenal Allah lebih baik, mengenal Nabi lebih baik, mengenal agama Islam dengan baik, mengajak manusia untuk beramal dengan ilmunya. Dan malam hari ini kita akan membahas kewajiban yang keempat, yang beliau katakan ar-rabi'ah as-sabru 'alal adha fihi. Kewajiban yang keempat adalah bersabar. Kenapa? Bersabar atas gangguan yang diterima di dalamnya. Baik. Jadi pembahasan malam hari ini adalah penguat dari yang pertama, kedua dan ketiga. Kinten-kinten bersabar itu perlu kita pelajari napa mboten? Perlu nggih. Meskipun kita sudah kenal kata sabar. Nah, kalau kita masuk ke materi ya Bapak Ibu, sabar, kalau ditanya sabar niku nopo, kan kita sering menggunakan ya, para bapak sabar baik, kan ngaten nggih, para bapak sabar baik, kan ngaten. Nah, sabar itu nopo? Sabar kata para ulama menahan jiwa
Napa? Menahan jiwa. Bahasa Arabnya habsun nafsi. Ya. Menahan jiwa untuk tetap taat pada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, menahan jiwa untuk tetap taat pada Allah Ta'ala. Juga agar tidak melakukan kemaksiatan kepadanya, serta menahan jiwa dari berkeluh kesah atas takdir-takdir yang dirasa tidak menyenangkan. Jelas nggak buatan? Ya. Saya ulangi ya. Sabar itu adalah menahan jiwa untuk tetap taat pada Allah Ta'ala, juga agar tidak melakukan kemaksiatan pada Allah, dan juga menahan agar tidak berkeluh kesah dari takdir-takdir yang dirasa tidak menyenangkan. Ya. Dan semua takdir itu aslinya apa? Baik. Kalau dilihat dari sisi uluhiyahnya Allah dan rububiyahnya Allah, tidak ada yang namanya takdir buruk. Semuanya pasti baik. Ya. Semuanya pasti baik. Hanya saja jiwa kita kan senang sing apa? Senang sing kepenak, senang sing instan, senang sing gratisan atau gitu. Nah, begitu. Jadi jiwa kita itu cenderung ke arah yang baik-baik dan enak-enak. Ya. Tapi tidak selalu takdir itu apa? Sing enak-enak. Tapi hakikatnya takdir itu baik. Baik. Jadi niki anteng teman mboten kados biasane. Oh ngepet, Masya Allah. Baik. Jadi dari pengertian tadi Bapak Ibu, sabar itu ada 3. Sabar niku wonten pinten? 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Napa? Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat. Yang kedua apa? Sabar menghadapi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ada 3. Biasanya kata sabar yang biasa kita sebut itu yang ke-1, 2, napa ketiga? Seringnya sing ketelu, ngoten nggih. Padahal wong taat be kudu sabar, pas lagi ngadepi maksiat juga sabar. Baik. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kenapa kita harus bersabar, Pak, menghadapi ketaatan keng nopo? Sabar ke musibah napa sanes? Sanes kan? Kok disuruh bersabar? Kenapa? Karena rahasianya, karena ketaatan itu sifatnya membebani hawa nafsu. Leres napa leres? Leres kan? Esok-esok lagi kemulan enak grimis maning jam 4 adzan. Nek kan jam 10 biasanya enaknya ngapa? Turu kemulan kan gitu nih. Ya. Tapi kalau dia sudah kuat sabarnya dalam taat, kemuliaannya dia apa? Dibuang. Oh ya kan emang ya. Tersingkir tadi sih, tetilap ngaten loh. Ya. Disingkirkan dulu, ya baca doa, pergi ke WC, langsung ke masjid WC dulu, buang dulu keperluan gitu. Kemudian berwudu lalu ke masjid. Jadi ketaatan itu sifatnya apa? Berat. Ya. Urung puasa niku enak napa mboten? Mboten. Awan-awan jam 12 lagi panas bentar ya, lagi panas jepret kon ora medang. Ya. Kan berat kan? Ya. Dan masih banyak ketaatan lainnya ya. Nggak cuma hawa nafsu Bapak Ibu, kadang ketaatan itu juga berat dirasa oleh badan. Berat dirasa oleh badan ya. Seperti tadi puasa, sholat. Nah, kalau zakat ini berat di mana?
di kantong ya. Berat di harta ya, berat di kantong ya. Zakat, normally haji ya. Haji ini kumpulan ya. Haji itu kumpulan dari badan dan harta. Jadi ketaatan itu berat ya. Ketaatan itu berat dan ketaatan itu butuh disabari. Bahkan Bapak Ibu, perintah untuk sabar di dalam ketaatan Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 200. Surat apa? Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Kemudian setelah perintah isbiru muncul perintah sabiru. Kata-katanya memang pada. Nek isbiru itu bersabar. Kalau sabir itu sabar yang sudah kamu punya dikuatkan lagi. Paham Bapak Ibu? Jadi mboten namung disabari tok, tapi juga langkah selanjutnya harus menguatkan kesabaran. Ya. Warabitu dan kuat dan berjaga-jagalah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, itu yang pertama, sabar dalam apa? Ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Kalau yang pertama, sabar dalam taat artinya apa? Harus selalu melaksanakan, kan ngoten nggih. Kalau sabar dalam maksiat maksudnya apa? Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan itu harus disabari? Kayak apa? Kalau ketaatan itu dibenci hawa nafsu, nek maksiat pripun? Disenangi hawa nafsu. Sehingga ya, kemaksiatan itu merupakan wahana. Ya. Wahana bagi hawa nafsu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menjerumuskan manusia. Ya. Ketika kita menghadapi kemaksiatan, kita harus bersabar. Terlebih lagi hawa nafsu niku sifatnya apa? Innan nafsa la ammaratun bisu'i. Di sini kata-katanya Bu sanes amiratun. Nah ini apa? Ammaratun. Bedanya apa? Kalau amiratun itu dia memerintahkan, tapi perintahnya hanya satu kali. Tapi di dalam ayat ini disebutkan innan nafsa la ammaratun. Artinya jiwa hawa nafsu itu goleh perintah maring maksiat boten namung setunggal tok. Nanging apa? Berkali-kali. Kalau satu gagal ada langkah kedua. Kalau dua gagal ada langkah ketiga. Kalau ketiga gagal ada langkah keempat. Dan hawa nafsu itu terus menerus seperti itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Masya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq ya, itu membaca doa khusus supaya dia dijauhkan dari hawa nafsu. Sudah hafal napa Mbak Tereng? Kisi-kisinya teka-tekinya ya. Dibaca pagi dan sore hari. Ada yang hafal? Bacaannya pertamanya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Terus fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi. Dan kata-katanya di sini a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hawa nafsu. Abu Bakar loh Pak. Abu Bakar itu siapa? Mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau mertuanya Nabi, putrinya
adalah istri yang dicintai oleh Nabi setelah Khadijah, ya. Dan beliau masih berdoa supaya hawa nafsunya itu bisa dikendalikan. Ini doa ini Bapak Ibu ada di kumpulan zikir pagi dan petang. Sampun gadah sedanten apa dereng? Kantun di paus. Nek dereng wonten tumbas kalih ewu niku sampun dugi lah, sampun dapat lah. 2000 perak sih bisa tuku apa? Ya kan? Tuku es. Diombe entong. Kalau dipakai untuk manfaat ini kira-kira lebih istimewa nggih. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatirus samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Baik. Jadi sabar yang kedua adalah sabar supaya tidak bermaksiat. Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Ini sudah dipahami nggih. Nek wis ketemu musibah sanjangen apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di dalam surat apa niku? Al-Baqarah ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini doa ini untuk musibah meninggal nopo selainnya boleh? Semuanya. Ya. Semua musibah bisa disebutkan. Syukur-syukur kalau ditambah lagi Allahumma ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha. Nah ini juga ada di buku zikir bukan buku zikir bagi buku-buku doa dan zikir. Ya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu membantu kita untuk bersabar. Kalau doa setelahnya ini kandungannya adalah pertama, Allahumma ajirni fi musibati. Musibah yang menimpa itu dijadikan pahala. Dijadikan apa? Pahala. Wa khlufli khairan minha. Dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Coba kalau sudah dibaca dan Allah ijabahi, kira-kira pahalanya besar mboten? Besar. Mboten namun pahala besar toh, bahkan sesuatu yang lebih baik kita dapatkan. Ya. Baik. Tinggungi 3 kesabaran. Yang pertama sabar apa? Sabar dalam sabar dalam ketaatan, sabar menghadapi kemaksiatan, ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Baik. Nah, ini pembahasan ini terkait sabar ini sudah ini pembahasan yang luas nih Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan tadi 3 jenis sabar sebetulnya itu pembahasan yang luas. Tidak terkait dengan kitab yang sedang kita pelajari. Ya. Adapun sabar yang disebutkan di dalam kitab ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah as-sabru 'alal adha fihi, bersabar atas gangguan yang diterima di dalamnya, yakni sabar dalam 3 hal tadi. Sabar golek apa? Sabar golek belajar ilmu, sabar dalam beramal, dan sabar dalam berdakwah. Baik, yang pertama ya Bapak Ibu, sabar dalam mencari ilmu. Ya, sabar dalam mencari ilmu. Ngaji niku butuh sabar mboten sih? Contoh yang harus disabari ketika ngaji napa? Kalau di rumah arep mangkat ngaji awang-awangan keng napa? Grimis, enak medang. Terus apa malih? Selain itu Pak, ketika lagi naik motor, oke ana pengajian kena Masjid Al-Qayyimah, jelas sekali-kali tek hadiri pengajian yang biasanya ora nanah gitu. Ke Masjid Al-Qayyimah di jalan ternyata ada juluagan nabrak juluagan bane
bocor. Perlu sabar mboten? Wis kena musibah, orang sabar bubar nanti ya. Ya. Ketika mendapatkan seperti itu dan cobaan-cobaan di dalam mencari ilmu itu akan lebih banyak banget gitu. Akan sangat banyak, maka pahala orang yang menapaki jalan mencari ilmu itu juga besar. Bapak Ibu mesti paham insyaallah mengenai satu hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Siapa sih sing ora gelem mlebu surga? Terus nggih. Ya. Tapi ada orang yang masuk surganya itu susah, angel. Ana sing mlebu surgane gampang. Dan hadis yang menyebutkan secara jelas sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah adalah hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menapaki menapaki jalan untuk mencari ilmu, mlaku maring masjid nggo ngaji ya. Itu manfaatnya kalau sabar, dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya amalan, ya, kan ada istilah ini kadang-kadang ada yang mengistilahkan aku wali sholat. Tahu wali sholat? Tahu ndak? Wali sholat itu aku ibadahe tek apiki nggon sholat tok wali sholat. Aku ibadahe tek apiki nggon puasa tok wali puasa. Pengennya jadi wali apa ini? Aja wali murid ya. Kita inginnya semuanya kan gitu nih. Jadi tidak mengkhususkan satu-satu tok. Kita ingin semuanya. Dan itu bisa kalau kita tahu apa? Ilmunya. Dan efek kemudahan jalan masuk surga itu juga di dunia. Manakala kita tahu ilmu, ya, manakala kita tahu ilmu, tahu hal haram, tahu hal-hal yang bisa diamalkan dan tidak bisa diamalkan, maka dalam mengamalkannya kita akan lebih tenang, lebih mantap, dan ibadahnya pun lebih khusyuk. Itu di dunia, sehingga dalam ibadah terasa lebih mudah. Belum lagi nanti di akhirat, kalau kita bisa tahu ilmu, mengamalkan ilmu yang sedikit tapi pahalanya apa? Besar. Nanti di akhirat ternyata pahalanya berlimpah ruah, padahal kita ngerasanya apa? Amalannya sedikit. Karena kita sudah ngaji, tahu ilmunya, gak terasa kita beramal sedikit tapi pahalanya besar. Jadi terbukti nggih, ngaji itu bisa membuat ibadah kita, ya, membuat diri kita mudah masuk ke dalam surga. Nek, sing penting apa? Nek ngaji kudu sabar. Dan kadang nek ngaji kue kadang kan napa? Kalau napa bahasane amburadul mboten napa-napa nggih. Kadang kalau kita ngaji itu materinya kan nggak sesuai selera, terus mboten. Biasanya napa sing ora selera. Kalau saya itu ngaji dengan ustadz kibar itu, kalau bahas masalah parenting, ya. Parenting itu bahas masalah kependidikan. Guru itu harus sabar, gitu nggih. Sabar menghadapi murid-murid, sabar menghadapi bermacam-macam karakter manusia. Guru itu harus sabar. Kenapa kudu sabar? Nek ora sabar pahalane hilang. Coba kalau kita nggak sabar dengarkan ceramah seperti itu, mending lunga apa tetap nang kono bae? Kan kayak rasanya kan kenapa? Kok tersinggung kayaknya ngaten nggih. Nah, di antara bentuk kesabaran di dalam majelis ilmu adalah sabar manakala materinya kok kayak nyampluk banget gitu nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam beramal. Ya. Sabar dalam beramal. Dan beramal itu sebagaimana yang Bapak Ibu pahami tadi dalam masalah sabar dalam ketaatan, ya. Beramal ini juga berat. Ya. Terlebih lagi kalau terkait dengan mengamalkan ilmu. Terlebih lagi kalau kita mengamalkan ilmu
di tengah orang-orang yang nggak tahu ilmu. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Kita sudah tahu ilmunya, kita ingin mengamalkan ilmu itu, tapi di sekitar kita nggak paham ilmunya. Tambah berat nama matan? Berat. Di tahun 2012-an ketika kami baru lulus SMA dan masuk pondok, itu Masya Allah, pondok Tunas Ilmu kan masih baru nih. Ada siswa SMP, ya SMP pada Marasana. Ketika kami jalan bersama teman-teman ke masjid, bukan masjid yang sekarang, masjidnya itu yang di sebelah selatan. Lagi jalan di situ ada anak-anak SMP lewat. Lagi lewat, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Mereka mengatakan, "Hei Melayu, cepetan lu nggak? Anak santri aliran apa?" Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Jadi kita tahu ilmu, tapi karena sekitar kita nggak paham ilmu, mau beramal itu juga perlu sabar. Dan juga tantangan keikhlasan. Tantangan apa? Ikhlas. Ada nggak tantangan ikhlas di dalam amal ibadah kita? Ada enggak? Ada. Contohnya ketika puasa. Kadang wong sepuh, orang yang sudah tua, orang puasa gara-gara ini apa? Orang puasa gara-gara ini isin. Orang penak karo tanggane. Jadi ya orang penak karo putune, mbok diomong. Itu kan butuh sabar juga, butuh keikhlasan ya. Dan keikhlasan itu perlu disabari juga ya. Baik, ini yang kedua ya, sabar dalam beramal. Dan yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Sabar apa? Dalam berdakwah. Nah, sebelum kita lanjut, saya beri pertanyaan nih Bapak Ibu. Dakwah itu tugasnya siapa? Aja ngomong penceramah tok loh. Semua orang ya. Bukan cuma ulama. Bapak Ibu wajib dakwah mboten? Wajib. Kepada siapa dakwahnya kalau nggak jadi penceramah? Ke keluarga. Bapak-bapak ngajak maring ibune ngajak maring anake, kakange ngajak maring adine, bae ngajak maring putune, ya ramane, ya biunge kan gitu. Semuanya. Mantune juga. Jadi kita semuanya juga butuh sabar dalam berdakwah ya. Dan sabar dalam berdakwah ini cukup sulit. Kalau sabar dalam mencari ilmu itu antara kita saja hubungannya dengan diri kita. Sabar dalam beramal juga hubungannya dengan kita. Kalau sabar dalam berdakwah hubungannya dengan orang lain. Beda pikiran, beda karakter ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, dakwah ini perlu kesabaran besar, dan Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana bersabar dalam dakwah. Bapak Ibu bisa melihat nanti, buka-buka lagi Sirah Nabawiyah, manakala beliau itu melancarkan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Kita ingat bagaimana Rasulullah itu ketika belum berdakwah beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Bukan Pak Amin ya, ada Pak Amin di sini. Al-Amin artinya orang yang dipercaya. Ketika pemugaran Ka'bah, beliau itu bersikap adil sehingga seluruh suku bisa membawa Hajar Aswad dengan dibentangkan apa? Kain. Ya. Dan ini menjadi titik di mana Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Juga mengenai perdagangan beliau juga dipercaya. Ya. Beliau juga dihormati karena punya nasab bagus. Putranya siapa? Abdullah bin masa kelalen? Sinten mbahnya Nabi sinten? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Beliau itu sesepuh dan tokoh Quraisy. Ya, tokoh Quraisy. Ya. Putune penggede Mekah, kota Mekah. Ya, putune penggede kota Mekah. Dan beliau selain dijuluki Al-Amin,
beliau juga dari sisi nasab keturunan bagus. Dari akhlak bagus napa mboten? Bagus. Seolah-olah nggak ada sebab beliau itu dibenci. Dari segala sisi sudah baik, ya, bagus. Tapi ketika berdakwah, coba Bapak Ibu, kira-kira gelarnya dirubah mboten? Gelarnya dirubah mboten? Dirubah. Gelarnya dari majnun, napa majnun? Orang gila, kadzab, napa kadzab? Pendusta, ya. Sahir, penyihir, dan panggilan-panggilan buruk lainnya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Gara-gara berdakwah. Masya Allah. Dakwah itu berat, ya. Dakwah itu berat. Ya. Belum lagi tantangan Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan dengan gangguan-gangguan secara fisik. Ke Taif gimana Bapak Ibu? Ke kota Taif. Manakala beliau ke kota Taif berharap ada pertolongan di sana, malah justru dilempari batu sampai nopo gigi gerahamnya lepas. Ya. Ketika sholat, maaf, ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, beliau dilempari nopo, ditaruh kotoran unta di pundaknya. Masya Allah. Mereka seakan-akan nggak ingat lagi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah cucu penggede mana? Kota Mekah. Karena dakwah itu perlu kesabaran. Dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya. Nah, kalau kita di lingkup keluarga, gangguan dakwahnya siapa Bapak Ibu? Biasanya nopo? Kalau niki belajar nggih, karena putra saya baru 3 tahun 4 tahun. Belum ada gangguan secara jelas nih. Biasanya Bapak Ibu itu kalau mengajak anak-anak itu gangguannya apa Pak? Bu? Belum? Oh, mongko-mongko. Salat nanti. Nama malih. Sabar lah Pak, sabar suwi banget ya. Mongko disit, mongko. Kayak lagi dolanan kok dilamani rampung gitu nggih, Masya Allah. Berarti kados teng SD nggih. Kalau di SD itu kan ada juga siswa yang seperti itu nggih. Kalau di SD itu disuruh ini ya nanti, disuruh itu ya nanti gitu. Sampai hitung 1 2 baru ya tadi. Berarti di rumah kan selingkuh juga nggih. Ya, Masya Allah. Ya jadi gangguannya paling seperti itu. Gak pernah gangguannya seperti Nabi Muhammad SAW. Kan gak pernah Bapak Ibu lagi sholat dijambak kan menanti napa dereng? Mboten nggih. Kalaupun ada paling itu anak balita lagi, anak kecil gitu. Tapi ini tidak sebanding, ya. Tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perintah sabar dalam berdakwah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau tadi kita menyebutkan perintah sabar dalam ketaatan, ya. Kalau ini perintah sabar untuk berdakwah, ya. Ini tujuannya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi ini juga bisa kita ambil pelajarannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Maka bersabarlah. Ya. Maka bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Maka bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Dan itu alasan pertama kita harus bersabar, karena bersabar dalam berdakwah itu bernilai ibadah, perintah Allah. Yang kedua, kadang sabar dalam berdakwah itu dibutuhkan dan perlu kita sadari, karena pengaruh dakwah itu tidak langsung muncul ketika kita masih hidup. Kadang dakwah kita itu akan mulai muncul efeknya justru setelah kita meninggal dunia. Betapa banyak orang, anak-anak dari ibu dan bapak yang tadinya angel banget kena sholat,
Berlama beliau meninggal dari napa? Rajin amarga tobat. Kan begitu nggih. Aku mbiyen pas lamaku isi ana aku diperintah salat aku ora gelem. Siki wis ninggal aku nyesel, tapi aku salat. Mungkin ini wasiat gitu. Dan juga diantaranya para ulama. Banyak ulama yang mereka itu di masa kehidupannya gak ada efeknya, tapi sepeninggal mereka justru efeknya sangat besar. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sinten? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau itu dianggap sebagai ulama yang sesat, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Arab sholat Jumat itu kan kuat nih kewajibannya. Mau sholat Jumat pergi ke gerbang penjaranya, sama penjaganya itu tidak boleh bismillah rosah Jumatan. Dan beliau selalu di dalam penjaranya sampai akhir hayatnya. Di masa kehidupannya beliau terzalimi. Tapi setelah beliau meninggal, ratusan tahun setelahnya, coba lihat saat ini Bapak Ibu, betapa banyak ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebar luas. Dan ini bukti bahwa dakwah itu gak harus muncul manakala kita masih hidup, termasuk dalam lingkup keluarga. Ya. Bisa jadi kita berdakwah kepada anak-anak kita, istri kita, siki urung gelem sholat, siki urung gelem taubat, siki urung bisa benar. Mungkin 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi dan seterusnya. Dan kita belum tahu di mana titik mereka mendapatkan hidayah. Hanya saja kita wajib sabar dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Baik. Itu 3 kesabaran yang disebutkan di dalam kitab Salasul Usul. Yang pertama sabar golek ngaji. Yang kedua sabar golek ngamal. 3 sabar golek dakwah, ngajak. Berapa menit lagi Pak? Ampun. Baik. Sebetulnya materinya sudah cukup, ya. Sudah cukup pembahasannya. Tapi mohon izin kami menambahkan untuk penguatan saja terkait keutamaan bersabar. Keutamaan apa? Bersabar. Kita hentikan kalau sudah bunyi, wonten bunyinya Pak. Wonten bunyi. Kita hentikan ketika sudah bunyi nggih Pak, Bu. Sudah ada alarm nggih, kita hentikan. Itu datang. Oh, nggih kasih. Oke, yang pertama, orang yang bersabar itu yang pertama, mereka mendapatkan pahala tak terhitung banyaknya. Pahala sabar itu tidak terbatas. Kalau sholat nang omah pahalanya pinten? Setunggal. Teng masjid 27, itu likur ya. Tapi nek sabar niku pahalanya napa? Tidak terbatas ya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 10. Surat napa? Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahala mereka tidaklah terbatas. Nih, yang kedua, dengan kesabaran seseorang itu mendapatkan pertolongan. Yang kedua apa? Dengan kesabaran seseorang mendapatkan pertolongan. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Surat apa? Al-Baqarah 153. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang beriman, ista'inu, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Nah, kemudian yang ketiga, sabar itu jadi bentuk istighfar. Sabar jadi apa?
bentuk istighfar ya. Lagi ngaji orang mudeng sabar bae. Bisa jadi itu jadi bentuk istighfar. Bisa jadi biar pahalanya tambah banyak ya. Tapi ya guru ini juga mikir nih, orang asal-asalan. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Asal ketika mendapatkan musibah bersabar. Yang mendapatkan musibah Rasulullah sabar napa mboten? Ya mboten, karena ada keluh kesah. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu yang hormati, sebagai penutup, jadi kita kan sudah mengetahui 3 kewajiban: ngaji, ngamal, ngajak, ya. Belajar ilmu agama, kemudian beramal dengan ilmu itu dan mendakwahkan ilmu itu, ya. Dan 3 hal ini Bapak Ibu, 3 hal ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan sabar. Gak mungkin orang bisa mencari ilmu kalau tidak sabar. Tidak mungkin orang bisa beramal kalau tidak sabar, dan tidak mungkin orang bisa berdakwah kalau tidak sabar. Sehingga sabar itu hukumnya apa? Wajib. Tidak ada sabar yang hukumnya sunnah. Ya. Jadi tingkatan orang itu kan ngalah berkeluh kesah, di atasnya bersabar. Ini tingkatan wajib. Sabar itu wajib. Kalau gimana kalau misalkan pengen dapat pahala dari sisi sabarnya, naik ke level ketiga, yaitu apa? Ridho. Ya. Sabar sunahnya jadi ridho. Sing luwih pahalane gede maning napa? Bersyukur. Bersyukur mendapat musibah. Sampun boten. Angel nggih. Tapi ini hukumnya sunnah. Bersyukur dan ridho ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu bersabar. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.